Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisan Andika dari semester 4 reguler sore. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum acara pidana yang diampu oleh Ibu Silviantino Halimi SHMH. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pra-peradilan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pra-peradilan. Pra-peradilan pidana adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Pra-peradilan juga dapat digunakan untuk meminta ganti rugi atau rehabilitas. Kasus yang saya ambil adalah kasus dugaan produk pangan dan kosmetik kadaluarsa yang ada di kios Az-Zahra di Kabupaten Kirom pada tahun 2017. Kasus ini bermula dari kebijakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makan atau BPOM Jayapura yang mengadakan Operasi Gabungan Nasional atau OPGABNAS 2017. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan distribusi produk pangan dan farmasi Indonesia, khususnya wilayah-wilayah dengan risiko tinggi peredaran barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah memeriksa sarana distribusi atau retail produk pangan yang memiliki rekam jejak pelanggaran atau indikasi pelanggaran sebelumnya. Kabupaten Keram, Papua menjadi salah satu target operasi termasuk kios Az-Zahra milik Maryanti. Modus operandi pelaku. Yang pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon adalah mempertimbangkan sendian farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Yang kedua, tindak pidana ini melanggar pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, termasuk delik formil yang berarti tidak memerlukan adanya akibat yang nyata terhadap korban untuk dapat dikenakan sanksi. Sumber diketahuinya dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana diketahui berdasarkan temuan 13 item produk pangan dan 4 item kosmetik kadaluarsa di Tomo milik pemohon. Barang bukti ditemukan pada Operasi Gabungan Nasional OPGABNAS pada 6 September 2017. Laporan kejadian dibuat oleh petugas Balai Besar POM di Jayapura pada 14 September 2017. Pengumpulan barang bukti dilakukan melalui operasi di kios Az-Zahra milik pemohon. Jenis barang bukti yang dikumpulkan 13 item produk pangan dan 4 item kosmetik. Tempus delicti 6 September 2017. Lokus delicti kios Az-Zahra Jalan Cendrawasih nomor 17 Arsi 9 Kabupaten Kirom. Tahap penyelidikan. Penetapan tersangka dilakukan dalam gelar pada 20 September 2017 oleh PPNS Balai Besar POM di Jayapura. Penangkapan dan penahanan. Tidak disebutkan adanya penahanan, tetapi pemohon diperiksa sebagai tersangka pada 23 September 2017. Penggeledahan dan penyitaan. Penyitaan dilakukan terhadap barang bukti dengan persetujuan kedua Pengadilan Negeri Jayapura nomor 787-Pit-2017-PN Jayapura. Putusan pra-peradilan. Yang pertama, hakim menilai bahwa penetapan tersangka harus didukung minimal 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur pada pasal 184 KUHP. Dan yang kedua, pemohon mendalilkan bahwa penetapan tidak sah karena tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup.
Namun hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan memenuhi syarat. Putusan permohonan pra-peradilan ditolak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan materi pra-peradilan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam materi yang saya bahas, mohon dimaafkan dikarenakan saya masih dalam proses belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.